Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Cancer, ini dia. Ada energi dari berikutnya ada di situ, kemudian ada di sini. Oke, ada di situ dan berikutnya ada di sini. Kamu ini ya. Kamu nampaknya sedang dimain-main ini nih ya sama si ya yang bebeknya kamu gitu loh. Dan jadinya kayak bikin kamu jadi ilfeel gitu ya. Semacam kayak mungkin dia membuat kamu itu tuh berada dalam kondisi ya tidak menentu gitu ya, semacam kayak ada abu-abunya nih sikap dari si ya yang bebeknya kamu ini gitu loh ya. Jadi kayak energinya dia antara ada dan tiada gitu ya. Sebentar dia hot sama kamu, sebentar dia cool sama kamu gitu. Jadi ada gerakan-gerakannya dia yang bikin kamu ini tuh bisa jadinya bingung gitu ya, bisa bingung kamunya. Nah di sana dan dengan durasi yang panjang dia berlaku seperti ini, akhirnya ya itu tadi bikin kamu jadinya ilfeel gitu loh ya. Yang tadinya kamu sempet cinta banget sama dia, sayang banget sama dia gitu ya, tapi sikapnya dia ini tuh yang bikin kadar cintanya kamu, kadar sayangnya kamu ini tuh boleh ya merosot gitu loh. Dan ini tuh nampak betul untuk di rentang 14 hingga 21. Jadi lagi benar-benaran kamu nggak mood sama si ya yang bebeknya kamu ini gitu ya. Jadi kayak jadi terusik kamu gara-gara si dianya gitu loh. Ada hal yang dia lakukan ya sebelum tanggal 14 Desember, ada hal yang dia lakukan ini yang bikin kamu jadi kayak nggak enak hati gitu loh ya. Misalnya kamu chatting dia tapi chattingannya kamu tidak dibales sama dia gitu loh ya. Kalaupun kemudian dia membalas, entah jawabannya dia jawaban yang bikin kamu makin gak seneng gitu loh. Entah karena jawabannya dia pendek gitu ya, atau kemudian jawabannya dia itu tuh ya mengusik telinganya kamu ya. Atau mengusik hatinya kamu di sana gitu. Jadi kayak bisa-bisa responnya dia kepada kamu ini tuh boleh bikin kamu sedih kah ya, karena kamu kecewa gitu ya, atau bikin kamu marah bahkan. Nah seperti itu ya. Jadi ada karena terganggu kamu secara emosional gitu. Jadi sehingga bagaimana sayangnya kamu, bagaimana cintanya kamu kepada dia ya tidak bisa kamu tunjukkan lah. Nggak usah pun kamu mau tunjukin sama dia, mau kamu rasakan saja di dalam dirinya kamu tuh nggak bisa gitu loh ya. Jadi lebih kayak cenderung kamu bisa jengkel gitu ya sama si yang bebeknya kamu ini nanti gitu. Kamu bisa jengkel sama dia gitu loh. Jadi kamu akhirnya ngediemin dia gitu ya. Kamu akhirnya bisa kayak ngecuekin dia di sini. Mari lihat itu ya. Walaupun katakan di situ tuh ada usahanya dia untuk ngajak kamu komunikasi. Nah, tapi model komunikasinya kamu itu loh, ya gantian bisa di sana ya. Gantian. Jadi beberapa di sini tuh kamu kayak nge-mirroring dia. Gitu. Mari lihat gini. Untuk sementara waktu ini, yang paling menggebu-gebu dalam hubungan kalian, nampaknya ini tuh kamu gitu, ya. Kamu yang kelihatan ngarep gitu loh sama si pasangannya kamu ini. Ada hubungan kalian yang bisa meyakinkan kamu gitu loh bahwa kondisinya kamu ini tuh baik-baik saja dengan dia. Kondisinya kamu itu tuh aman dengan dia. Itu ya, kamu ingin yang seperti ini bisa kamu rasakan dalam relationship-nya kalian. Gitu loh. Jadi
fase masa yang dia hot and cool sama kamu, ini tuh jangan lagi terus-terusan terjadi. Antara ada dan tiadanya dia dalam hidupnya kamu, jangan lagi ini tuh terjadi. Gitu loh. Ya udah, dia kayak ready aja untuk kamu gitu, ya. Jangan dia sebentar cuek, sebentar peduli. Ya kalau peduli ya udah peduli aja gitu ya. Kalau cuek ya udah dicuekin habis, biar kamu juga ngerti ini hubungannya apa sih sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya? Nah gitu ya. Kalau kamu dibuat terkatung-katung kayak gini kan capek gitu lah. Capek, pegel hati kamu. Gitu. Pas kamu butuh dia nggak ada. Gitu ya. Tapi pas dia perlu kamu selalu membuka diri. Maunya kamu ya dianya berlaku kayak kamu gitu loh. Ya. Kapanpun kamu butuh dia terbuka ke kamu gitu. Jadi kan di sini mau nggak mau akhirnya datang kan kecurigaannya kamu kan sama orang ini. Apa ini dia mau main-main aja kan gitu. Apa dia hanya mau memanfaatin kamu aja gitu ya kan. Apa dia hanya menganggap kamu teman tapi mesra saja, friend with benefit saja, atau apa gitu. Kamu kan butuh tahu gitu loh, apa maksudnya dia di masa depan dengan kamu, siapa sesungguhnya kamu bagi dia kan gitu. Jadi semua kayak serba abu-abu perihal tentang seseorang ini menurut kamu gitu. Kalau hanya untuk dalam durasi pendek kamu seperti ini, oke, kamu mampu, kamu sanggup. Tapi boleh-boleh kamu lihat misalnya ya, sudah beberapa bulan begini-begini aja modelnya, ya kan pegel hati jadinya. Atau bahkan ada beberapa yang sudah sekian tahun gini-gini aja modelnya gitu loh. Terkatung-katung kamu dibuat sama si dia. Ada hal-hal yang kayak kamu rasa ini orang belum lebur sama kamu. Sementara kan kalau kamunya sendiri dalam sebuah relationship, kamunya itu kan bisa ya langsung menyatu dengan pasangan gitu. Dan itu yang memang kamu inginkan, menyatu. Jangan ada kayak keterasingan ya satu sama lain. Gitu loh. Jangan ada gap baik secara mental, emosional, lahir batin antara kamu dengan pasangannya kamu. Kan maunya kamu begitu. Kamu sudah nge-trigger dia, ya. Kamu udah nge-trigger dia supaya dia kayak memahami butuhnya kamu dalam relationship ini tuh apa. Gitu ya. Tapi triggeran-triggerannya kamu sampai di tanggal 21 Desember, kamu rasa kok kayaknya belum berhasil gitu loh mempengaruhi dia. Nah, makanya di sini tuh kamu kayak kecewa. Gitu ya. Kamu kecewa sama dia. Gitu loh. Dan kemudian dengan kekecewaannya kamu, ini kan juga nggak bisa ya kamu simpen-simpen ya. Mari lihat kamu ini tuh orangnya cukup ekspresif lah. Walaupun tentu ekspresifnya kamu nggak yang seperti ekspresif ini ya. Agresif. Tidak. Kecewanya kamu tunjukin dengan cara lebih banyak diem. Gitu lah. Yang tadinya kamu care dan peduli, jadinya kamu cuek gitu. Di sana. Ya. Dari yang tadinya pokoknya nampak lah di situ tuh hatinya kamu sedang sayang sama dia, hatinya kamu sedang cinta sama dia, keinginannya kamu yang ingin dengan dia, ya ini tuh ketutup gitu, ketutup berganti dengan ya tadi kecewa, sedih, sedikit bercampur marah di situ, dan ini nampak juga gitu loh, ya jadi kayak selama ini tuh kamu nge-greeting dia, ini contoh aja ya, selamat pagi, selamat siang, jangan lupa makan ya, gitu, istirahatnya yang cukup ya. Nanti itu 14 hingga 21 kamu diem aja. Mari lihat. Gitu loh. Kamu mensengajakan dirinya kamu untuk nggak berinisiatif ya. Mengawali komunikasi.
Nah, bisa-bisa yang kayak ngapain lagi aku chatting dia, kemarin aja aku chatting dia, aku chatting pagi dia balas sore, nah, misalnya kayak gitu kan. Nggak enak banget yang kayak gini gitu loh ya. Sedih gitu, sedih semacam tidak dianggap gitu ya. Atau kamu misalnya gini, kamu masakin ya menu kesukaannya dia, udahlah kamu bela-belain, capek kamu, repot kamu di dapur gitu ya, tapi hasil masakannya kamu tidak diapresiasi dengan baik sama dia, ngambek dong, wajar gitu ya. Padahal kamu pengen denger, ih enak ya, makasih banyak sayang, kamu udah mau bela-belain masakin untuk aku, makasih ya. Kamu mau hal-hal kecil yang kayak gitu itu loh, tapi kamu gak dapet dari dia. Beb makan beb, aku nih loh udah bikin masakan kesukaannya kamu. Iya ntar, aku baru makan nih, ntar aja. Setelah dia makan, dia gak ada puji kamu gitu. Nah akhirnya kamu sedih kan gitu. Di sana kamu bawain dia sesuatu yang kamu anggap dalam imajinasinya kamu, wah ini pasti bikin dia girang nih, kamu bawain ini gitu. Tapi ketika kamu hantarkan ke dia gitu ya, penerimaannya dia itu tuh kayak nggak ada di situ rasa syukur gitu loh, sedih akhirnya kamu kan gitu ya. Ini tuh bukan soal sebab karena kamu lebay gitu ya, bukan sebab karena kamu baperan gitu, enggak. Memang ada sedikit tidak wajar gitu ya dari si pasangannya kamu gitu loh. Dan akhirnya bikin kamunya itu tuh ya kondisinya jadi nggak enak hati lah ngelihat dia. Dan ya seperti mencontoh dia, ini nanti akan kamu lakukan. Nge-mirroring dia ya, ini nanti akan kamu lakukan di sana. Gitu loh. Jadi kayaknya nggak usah ramah-ramah lagi sama dia, nggak usah baik hati lagi lah sama dia. Gitu. Cuekin aja lah, dia mau kayak gimana nanti terserah aja. Nah gitu ya. Selama ini tuh kamu sebelum merespon dia, kamu kayak bisa memfilter ya. Nanti kalau aku ngomong kayak gini dia sedih nggak ya? Nanti kalau aku lakukan itu dia tersinggung nggak ya? Nah rentang 14 hingga 21, sebodoh amat. Nanti kamu gitu, sebodoh amat gitu ya. Biasanya selama ini tuh kamu tuh nggak tega gitu, kamu bisa rasa bersalah ya kalau lambat merespon chattingan si pasangannya kamu. Nanti ya kamu malah justru sengajain ngelambatin ngerespon dia gitu ya, walaupun detik pertama ketika masuk pesannya dia ke handphonenya kamu sebenarnya sudah notice, kamu sebenarnya udah tahu gitu ya. Tapi dengan sengaja, bisa di situ ya. Nah, atau bisa aja kamu yang kayak ngomong sama dia gini, kamu ngomong sama dia semacam ya udahlah kita temenan aja ya. Nah bisa kamu gitu jadinya, kita temenan aja, kita gak usah lagi terlalu deket. Nah kamu bisa gitu nanti ke si pasangannya kamu, udahlah kamu cari cewek lain aja, kamu cari cowok lain aja gitu ya. Jadi tadi bentuk dari ekspresinya kamu itu tuh ke dia gitu loh, perasaannya kamu yang sedang tidak nyaman ini dengan dia gitu ya. Jadi kamu tunjukin, dan ya rencananya kamu setelah kamu tunjukin ini bisa melegakan kamu kan. Nah walaupun kayak kamu bilang ya udahlah kamu cari cewek lain aja, kita jadi temenan aja, maksudnya kamu ya ini adalah jalan keluar untuk kelegaan hatimu yang sedang gundah gulana ke dia gitu loh. Tapi ketika kamu melakukan hal yang demikian ya, nanti kan kamu agak cuek, kamu agak-agak gimana gitu ya ke dia ya. Ingat, memang gayanya kamu tuh tidak yang agresif ya, nggak yang ngamuk-ngamuk, apa sih maksudnya kamu ini tuh gitu ya. Nggak ada pakai acara meledak-meletup kayak gitu, nggak ada. Kamu usahain kayak tetap santai gitu ya, tetap tenang gitu. Ibaratnya gini, oke lah kalaupun ada rencananya kamu ingin menyakiti dia ya, seperti bagaimana caranya dia nyakitin kamu, tapi nampaknya di situ tuh kamu takar ya kadarnya itu tuh kira-kira sampai seberapa sedih sih dia
Sampai seberapa kecewa sih dia. Ini masih ada juga kebaikan hatinya kamu ya, walaupun kamu agak-agak jengkel sama dia kan. Gitu. Nah, namun ketika kamu mengekspresikan dirimu seperti demikian, justru ini tuh bisa ya dianggap pasanganmu ini tuh kayak kamu cute. Ngambek dia si Cancer gitu. Ngambek dia. Gitu ya. Lah dia minta putus nih, marah dia ini gitu ya. Justru dia lihat kamu lucu. Lucu dia, seneng hatinya dia ngeliat kamu kayak gitu. Wah, berarti aku ini tuh berdampak ya ke si pasangannya aku gitu. Nah, jadi andai misalnya kalian ada yang ngomong, ya udahlah kita temenan aja. Nanti dia bilang, kenapa sih, jangan gitulah gitu. Nggak mau aku kalau temenan aja sama kamu gitu ya, bisa dia langsung ngomong. Atau kemudian langsung aja dia tunjukin dengan sikapnya dia, jadi lebih care sama kamu gitu, kepancing hatinya dia dengan ngambeknya kamu, kepancing gitu loh ya. Jadi justru bikin dia gemes gitu ya sama kamu ya. Dan tentu dia ambil hati lagi gitu, karena kamu ini kan baik ya sama dia ya. Nah jadi seperti nanti kalau ini dibiarin lama ngambeknya Cancer, baik artinya dia nggak bisa aku rasakan lagi nih gitu. Wah bahaya juga gitu ya. Nah jadi dia bisa nih ya merayu kamu, ngegombalin kamu ya. Pokoknya ngambil hati kamu lagi lah. Nah seperti itu. Beberapa boleh, ini tuh kayaknya udah jadi pola dalam hubungan kalian. Kalau pas kamu lagi ngambek, baru dia peduli sama kamu gitu ya. Entar kalau rasa-rasanya hatimu sudah mulai enakan lagi, balik lagi dia ngecuekin kamu gitu-gitu kan di sana. Balik lagi dia bikin kamu bingung, bertingkah lagi dia kan gitu. Nah jadi nampaknya Mari ini bukan kali pertama ya kamu pegel hati ya ngelihat si Yayang Bebeknya kamu ini ya. Bukan ini kali pertama dia bikin kamu ilfeel, ini udah kali kesekian gitu. Karena ya namanya udah jadi pola ya. Kalau kamu ngambek ya udah dia deket gitu-gitu. Kalau kamu ngecuekin dia yang pura-pura, bukan yang pura-pura ya, jangan bilang pura-pura ya. Ketika kamu cuekin dia, nah dia nyadar ya kamu cuekin, terus dia perhatian sama kamu gitu-gitu. Jadi kayaknya seseorang ini tuh udah tahu dia kartu trufnya kamu ini. Alah ini lagi ngambek, ntar juga dirayu-rayu dikit, baikan lagi nih hatinya gitu loh. Karena kayak gimana pun hubungan kalian jenisnya, sebenarnya seseorang ini tuh kayak nggak mau ya kalau kamu tuh benar-benar pergi dari hidupnya dia ya. Karena dampaknya kamu ke hidupnya dia ya banyak yang positifnya gitu loh. Ya coba kalau kamu hanya benalu gitu ya, kalau kamu hanya nyampahin dalam hidupnya dia, segeralah kamu ini tuh ditendang sama dia kan. Tapi karena masih ada nih benefit gitu loh, dampak yang dia anggap positif, yang dia anggap baik, yang dia anggap menguntungkan dirinya. Nah makanya upaya untuk ngerayu kamu, ngebujuk kamu, bikin kamu masih tetap mau stay dengan dia, semacam kayak satu hal yang wajib dia rasa untuk dia lakukan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau dicuekin lama-lama pun sama kamu, bisa ini nggak betah juga si kawan, bisa dia nggak betah gitu loh. Nah begini, kalau kamu tanya Cici Mari, dia ini tuh sebenarnya ada cintanya nggak sih sama aku ini Ci? Mari bilang gini, kalau untuk cinta barangkali mungkin untuk saat ini tuh belum, tetapi kalau tertarik gitu loh, ingin, mau sama kamu, iya ada besar di situ. Jadi bisa-bisa ini tuh bukan karena berdasarkan dorongan cinta ya, dia mau berinteraksi sama kamu, tapi karena ada daya tariknya kamu nih yang membuat dia betah berlama-lama dengan dirimu gitu loh. Jadi kalau ini ada kemungkinannya ya, kalau kalian ini ceritanya belum menikah ya, masih di level pokoknya dia belum menikah gitu. Mari lihat ini orang maunya ini tuh dia menganggap hubungan kalian hanya sebatas hubungan casual aja gitu loh. Kalau untuk berkomitmen ya serius dengan kamu di masa depan, boleh-boleh
Itu tuh bukan tidak pernah dia pikirkan ya, sudah pernah ini dia pikirkan. Hanya saja hasil dari pemikirannya dia itu tuh lebih kayak, nggak usah dulu lah, mau yang serius-serius dengan Cancer, kayak gitu sih. Lebih cocoknya dia anggap ini tuh hubungan dengan kamu digarap dengan cara casual aja, semut-mutnya dia aja, gitu loh. Ya, kalau pas moodnya dia baik sama kamu, ya dia baik banget ini ya, mari nampak kan, bisa bikin kamu klepek di sini, bisa bikin kadar cintanya kamu, kadar sayangnya kamu sama dia naik gitu ya. Nah di sana. Tapi ingat ya, kalau mau untuk nyakitin kamu, mari lihat ini tuh orang kok kayaknya nggak ada lah niatannya dia mau nyakitin kamu, mau manfaatin kamu ya dengan sengaja gitu. Mari lihat enggak lah, kayaknya nggak mau dia. Maunya dia aku happy kamu seneng. Itu sih maksud dan tujuannya dia. Jadi dia ini tuh bukan kayak mau merampok kamu ya, merampok uangmu, mengambil kesempatan licik gitu ya. Kalau tindakan licik nggak ada, mari lihat. Mengambil kesempatan licik ya, menikmati fisiknya kamu, misalnya seperti itu ya. Tidak, dia tidak ada niatan seperti itu. Tetapi kalau mau kayak benar-benar selalu ada, jelas dianya ke kamu, nah ini yang dia angkat itu tuh bisa jadi kayak sebuah belenggu. Nah kalau untuk terbelenggu, dia menolak ini, menolak. Makanya Mari bilang dia tuh kayak ngerasa lebih cocok kalau hubungan kalian tuh modelnya casual aja. Dia masih bisa bebas, dia tidak terikat sama kamu gitu loh. Ya, kalau untuk bersikap baik sama kamu, ya dia bilang dia mewajibkan diri. Gitu ya, pokoknya sebisa mungkin jangan nyakitin kamu gitu. Ada memang maksudnya dia di sana. Gitu. Tapi kalau untuk memuaskan keinginannya kamu, boleh-boleh dia bilang, wah, ntar gitu ya, stop dulu, gitu, mikir dulu aku nih. Di sana ya. Jadi kalau kalian masih levelnya pacaran, nggak usah terlalu kamu ambil berat ya dalam hubungan kalian ya, nggak usah gitu loh. Karena memang kalau dari si dia, jaminan untuk hubungan kalian ini akan dia seriusin di masa depan belum ada, ini memang belum ada ya. Mumpung masih pacaran ya, mumpung belum terikat dalam kesakralan rumah tangga, boleh kamu ini tuh kayak membuka diri juga, lihat-lihat aja yang lain gitu ya, lihat-lihat aja kesempatan ya, buka dirimu pada kesempatan lain gitu loh. Ya udah, tetap jalani dengan dia gitu ya, tapi kamu jangan kayak mengunci dirinya kamu harus dengan dia, nggak usah, jangan gitu loh. Nikmati aja relationship ini secukupnya gitu ya, nikmati aja. Nah di sana. Nah kalau bagi kamu yang memang pengen dalam jangka waktu dekat, misalnya melepaskan status lajangnya kamu untuk kepernikahan, di sini tuh sarannya Mari memang ya lihatlah kandidat yang lain ya. Karena sampai untuk beberapa tahun ke depan ya, setidaknya sampai 1,5 tahun ke depan, Mari lihat wacananya dia untuk merit sama kamu belum ada ini. Kalau omongan-omongan ya bisa-bisa ya, ada omongan ngalor ngidul gitu ya, ke sana arahnya topik, boleh ya, bisa terjadi. Tapi apakah dia menganggap itu obrolan serius? Enggak juga, bos. Enggak juga. Makanya bagi kalian yang mendesak ya, yang mendesak ingin melepaskan status single ya, status lajang ya, untuk masuk ke level pernikahan, ya udah kamu cari yang lain aja yang memang sudah ready dalam waktu sesingkat mungkin menikah dengan kamu, dinikahi oleh kamu, ya, atau melamar kamu gitu loh ya di sana. Jadi kayak masih senang, suka, tertarik sama kamu, iya, ada dari dirinya dia. Kalau untuk terikat pada komitmen, dia bilang no dulu dah. Nah di sana, kalau ini ternyata sudah jadi suami atau istrinya kamu, ya memang gini stylenya dia, gitu loh. Ya memang gini, ya. Dia masih kayak mementingkan diri dia sendiri ya. Dia masih mencintai dunia dia sendiri, gitu loh. Dia nggak mau itu meruntuhkan dirinya dia
hanya demi mempertimbangkan rumah tangga ini. Nggak mau dia. Kayak gimana caranya rumah tangga sama kamu tetap jalan, kehidupan pribadinya dia tetap jalan, diri pribadinya dia tetap menyala. Nah seperti itu. Nah kalau rumah tangga, memang kalau untuk cerita apakah dia sedang mengusahakan biar rumah tangga kalian ini tuh berantakan, ya nggak juga. Nggak mau juga dia. Ya nggak ada motifnya dia ke arah sana. Gitu ya. Tapi kalau mau untuk kayak sungguh-sungguh nih, misal kayak model rumah tangganya gaya konservatif gitu ya, yang dimana misal seorang istri hanya ada di rumah aja, ngurusin laki aja, ngurusin anak, di dapur, di sumur, di kamar. Nah, mari lihat dia nggak mau yang kayak gitu ya. Ya dia masih mau berdandan, dia masih mau jalan-jalan, dia mau tetap jadi wanita karir, dia mau tetap hidup dunianya dia pribadi. Gitu loh ya. Atau dia seorang suami, ya dia masih mau tetap dengan hobinya dia, komunitasnya dia, gitu ya. Apa yang dia cintai sebelum ketemu sama kamu, ya ingin dia tetap mencintai hal-hal itu, gitu loh ya. Jadi kayak kalau dalam rumah tangga bisa kamu kayak ngerasa kamu sering ya disisihkan, kamu bisa kayak sering merasa kalah ya jika berkompetisi dengan hobinya dia ya. Lebih milih dia main game gitu ya, daripada kayak mesra-mesraan sama kamu gitu ya. Jadi kayak ada kosong ya, mari lihat. Ada kadang hampa dirinya kamu. Dan kehampaan kosong ini tuh kamu sadari rentang 14 hingga 21 nanti. Gitu. Tapi ya iyanya gitulah. Kalau kamu ngambek, dia masih mau rayu, masih mau ngebujuk kamu gitu ya. Jangan nanti kalau kamu sudah ngambek, malah dia ikutan ngambek sama kamu. Wah ini kan bikin kamu makin-makin gitu kan. Oke lah di sana. Baik, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Cancer, berikut ada Pisces, ada energi dari Scorpio, kemudian Libra, kemudian ada Aquarius di sini, ada energi dari Capricorn, dan kemudian ada energi dari Aries ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.